Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Astasyah, salah satu mahasiswi Universitas Mega Buana Palopo, program studi S1 Kebidanan. Pada video ini saya akan menjelaskan atau membagikan mengenai model pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan primer. Sebagai tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan oleh Ibu dosen kami, Rismawati SST MKes. Kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir merupakan suatu keadaan yang fisiologis, namun dalam prosesnya terdapat kemungkinan suatu keadaan yang dapat mengancam jiwa ibu dan bayi, bahkan dapat menyebabkan kematian. Setiap kehamilan dapat menimbulkan resiko kematian ibu. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu pada tahun 2022 berkisar sekitar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka kematian bayi pada tahun 2022 mencapai sekitar 16,9 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam upaya mempercepat penurunan kematian ibu, Kementerian Kesehatan menekankan pada ketersediaan pelayanan kesehatan ibu di masyarakat yang disebut dengan pelayanan kesehatan primer. Pelayanan kesehatan primer adalah tingkat kontak pertama bagi individu, keluarga, dan masyarakat dalam sistem kesehatan nasional dan menangani masalah kesehatan utama dengan memberikan layanan promosi kesehatan, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu contoh model pelayanan kesehatan pada pelayanan kesehatan primer adalah Continuity of Midwifery Care atau COC. COC adalah model asuhan kebidanan yang merupakan serangkaian kegiatan pelayanan yang berkelanjutan dan menyeluruh, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan keluarga berencana. COC juga bertujuan memantau kemajuan kehamilan, memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi, mengenal secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, persalinan, masa nifas, dan juga pada saat bayi baru lahir. Continuity of care dimulai dari asuhan masa kehamilan secara berkesinambungan dengan standar asuhan kehamilan, diantaranya yaitu kunjungan 1 kali trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, 2 kali pada trimester ketiga. Kemudian ada juga pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, lingkar lengan, tinggi fundus uteri, pemeriksaan denyut jantung janin, dan juga pemeriksaan laboratorium. Selain melakukan kunjungan dan pemeriksaan, kita juga dapat melakukan konseling kepada ibu hamil. Di antaranya, kesehatan ibu hamil, perilaku hidup bersih dan sehat, peran serta suami pada masa kehamilan dan persalinan, tanda-tanda bahaya bagi ibu hamil, melakukan testing dan konseling HIV, melakukan penyuluhan mengenai ASI eksklusif dan inisiasi menyusui dini. Kemudian kita juga dapat mengarahkan ibu dalam penggunaan KB. Kemudian ada juga pemberian obat-obatan bagi ibu hamil, yaitu tablet tambah darah dan juga asam folat. Selain itu, kita juga harus memastikan apakah pasien tersebut sudah memiliki kartu jaminan kesehatan atau belum. Masa persalinan. Asuhan persalinan merupakan pelayanan yang diberikan bidan mulai datangnya tanda persalinan sampai 2 jam pasca bersalin. Berdasarkan komponen model pelayanan persalinan berkelanjutan, kita dapat melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar, menjamin individu atau masyarakat untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Kemudian selanjutnya kita membangun rujukan antara fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Masa nifas. Pada masa nifas, asuhan yang dapat kita berikan yaitu kunjungan selama masa nifas ibu sebanyak 4 kali. Kemudian yaitu kita melakukan pemeriksaan. Contohnya, pemeriksaan tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemeriksaan perdarahan, pemeriksaan kontraksi, dan juga pengeluaran ASI. Bayi baru lahir. Pada bayi baru lahir, kita dapat melakukan pemeriksaan, pemantauan kondisi bayi, dan juga perawatan pada bayi baru lahir. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan pemberian suntikan, contohnya seperti vitamin K dan HB0. Kemudian, kita juga dapat melakukan pemeriksaan rutin dengan melakukan kunjungan pada bayi baru lahir. Penggunaan KB.
Selain melakukan kunjungan dan pemeriksaan, kita bisa membantu ibu untuk mendapatkan penjelasan mengenai alat kontrasepsi apa yang sesuai dan tepat pada ibu. Model asuhan continuity of care ini memastikan bahwa perempuan dan bayi mereka mendapatkan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan sepanjang siklus kehamilan, persalinan, dan setelahnya. Continuity of care dapat mendeteksi dini penyulit atau komplikasi-komplikasi pada sasaran pelayanan kesehatan yang kita laksanakan, sehingga dapat membantu penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Sekian informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan terima kasih juga kepada teman-teman dan dosen kami yang sudah memperhatikan dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.